Muktamar Pekalongan haruskah memaksa rencana Muktamar Pekalongan? Sebaiknya dibatalkan, sebab dari berbagai sisi keputusan yang tidak baik, bahkan buruk. Tampak di sini ada emosi, kehendak yang memang tidak mencitrakan kesufian. Karena watak-watak perebutan itu watak-watak, bukan watak-watak seorang salik. Watak kehendak kuasa itu bukan watak seorang salik. Seorang salik yang mengarungi bahtera kehidupan dengan beberapa hasanah suluknya, itu kekayaan tersendiri. Sehingga seorang salik itu lebih indah, lebih nikmat berada dalam maslaknya. Maslak seorang salik itu bukan maslak kekuasaan, tapi maslak menjaga relasi suci antara dia sebagai makhluk dengan dia sang khalik. Sang khalik sebagai wujud makhluk yang diciptakan, diadakan, atau bermula dari tiada menjadi ada karena diadakan zat yang wujud. Relasi ini indah, dan juga seorang salik itu akan lebih merasakan indah pada maslak menjaga relasi suci antar manusia dan antar makhluk yang lain dengan penuh menjaga keseimbangan rohaniyahnya dengan Allah, menjaga empati, simpati qalbnya untuk kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, dan menjaga potensi akalnya untuk membangun kehidupan dalam perspektif yang penuh dengan pertimbangan yang sehat. Karena pada dasarnya baik buruk itu nggak akan pernah sama, dan itu bisa dirasakan oleh nalar sehat, dan juga kehendak pada maslak yang mutmainnah, tempat suluk berada dalam kehendak yang mutmainnah. Dan ini akan memudahkan seorang salik melakukan transformasi dari mutmainnah, radiyah, mardiyah, sofiyah, baqiyah. Di beberapa kesempatan sudah saya sampaikan. Ini suluk seorang sufi berada dalam maslak. Kosmologisnya. Sehingga hal-hal yang terkait dengan sistem kekuasaan atau kehendak kuasa itu memungkinkan dilalui oleh seorang sufi, tapi hanya untuk diskursus lewatan saja. Ibarat orang kuno dulu itu menjadikan diskursus kehendak kuasa dalam sistem kekuasaan atau dalam ruang duniawiyah ini itu hanya mampir ngombe, mau sak dermo.
Jadi nggak perlu pusing mempertahankan sistem kekuasaan duniawiyah, hanya mampir ngombe saja, atau tidak usah ambil pusing karena tidak bisa mengkapitalisasikan apa yang menjadi kehendaknya dalam sistem keberagamaan ini. Tidak perlu. Jadi seorang salik itu akan suluk pada maslak sistem relasi suci kosmologis. Wah, ini indah sekali. Jadi nggak perlu menampakkan seolah-olah di situ ada persaingan kekuasaan yang justru akan merendahkan mereka yang tidak mau melakukan regenerasi atau ingin mempertahankan status quo yang tidak pernah mau diganti. Saya kira nggak perlu menampakkan itu, karena hidup mau sak dermo. Nah, ini cukup masukan penting ini. Dan memang hukum alam itu sudah menjadi sunatullah. Kehidupan ini mesti harus berlangsung dengan silih berganti sesuai dengan apa yang telah digambarkan oleh Allah. Memang harus berganti dalam ruang kehidupan ini, itu silih berganti. Tidak ada yang bisa dominan menjaga status quo. Tidak ada. Semua akan silih berganti. Sekuat apapun pemimpin itu, nggak bisa melawan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. La tabdila li khalqillah. Dan perlu diketahui Kongres ke-13 di Donohudan itu bukan melempar atau mencopot Mbah Lutfi bin Yahya, bukan. Tapi itu kalau istilah Kiai Miftahul Akhyar itu wis wayahe. Wis wayahe. Itu istilah yang menarik. Wis wayahe, ya wis wayahe memang. Harus legowo. Legowo itu legane nyawa. Legowo. Ya, wis wayahe. Tidak perlu memaksa. Semua akan berjalan secara alamiah. Untuk memastikan nggak ada yang bisa menentukan keputusannya sendiri di dunia ini. Semuanya akan melewati mekanisme kekuasaan Allah, kudrah iradah Allah. Kalau dipaksa, nanti image-nya jadi buruk. Karena ada proses yang harus melalui pemaksaan itu tadi. Kemudian paling tidak orang yang di lingkaran Mbah Lutfi bin Yahya ini, baik mereka itu tenaga profesional maupun para ilmuwan atau aktivis pergerakan, paling tidak bisa memberi masukan kepada Mbah Lutfi agar kehendak kuasa dalam Jatman ini itu tidak perlu diteruskan, tidak perlu dipaksakan. Karena kalau dipaksa nanti membuat ketidakpuasan kehendak yang terputus atau cinta yang terputus, harapan yang tidak tercapai. Kalau ini harus dipaksa sementara Allah membuat keputusan lain, ini menampakkan ketidakdewasaan nanti. Justru persepsi masyarakat akan berbalik. Lebih-lebih selama ini orang melihat Mbah Lutfi bin Yahya sebagai tokoh sufi dunia. Nah, tentu persepsi kita semua akan
memiliki anggapan bahwa tokoh sufi dunia itu ya seorang darwis, seorang salik, seorang yang lebih merasakan indah pada maslaknya. Maslak seorang salik itu bukan kehendak kuasa atau sistem kekuasaan yang bersifat duniawiyah, tapi menjaga relasi suci dalam sistem kosmologi ini. Itu sesuai dengan ketentuan Allah. Maslak seorang salik itu ya ketentuan Allah, kudrah iradah Allah. Bukan sesuatu yang direncanakan dengan penuh paksaan, bukan. Nah, para ilmuwan jangan ngipiti Mbah Lutfi bin Yahya, mengingatkan, kalaupun mau mengadakan organisasi perkumpulan ahli thariqah untuk melangsungkan kesibukan sistem tarekat yang mungkin selama ini sudah ditekuni Mbah Lutfi bin Yahya, bisa kalau memang dalam organisasi yang tidak ada hubungannya dengan An-Nahdiyah, betul-betul murni organisasi baru yang tidak terkesan seolah-olah organisasi itu adalah pelarian dari Jatman, tetapi sebenarnya masih menggunakan simbol-simbol Jatman. Ini kan problem. Ya paling tidak kalau membuat baru ya baru. Misalnya tadinya Patman bisa menjadi Patwi misalnya, perkumpulan ahli thariqah Ba'alwi misalnya, yang tadinya yang sudah diahukan dalam tanda kutip sebagai pelarian dari Jatman adalah Patman, perkumpulan ahli thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Nah, karena struktur kepengurusan sudah dibentuk, sudah terpilih pengurus baru, tidak perlu lagi menjadikan Jatman sebagai legitimasi diri. Toh Mbah Lutfi juga punya jaringan yang sangat kuat, sehingga bisa membuat patwi sendiri, perkumpulan ahli thariqah Al-Mu'tabarah Ba'alwi misalnya. Dengan memanfaatkan jaringan itu, paling tidak lama terfasilitasi oleh Jatman, paling tidak jaringan-jaringan para mursyid di lingkungan Nahdlatul Ulama itu sudah terbangun, sehingga kalaupun membentuk baru dengan nama baru, saya kira juga tidak mengawali lagi, karena jaringan sudah berjalan. Setidaknya sudah berbeda dengan Jatman. Itu pun kalau ingin betul-betul ingin memaksa punya organisasi thariqah untuk kelangsungan legitimasi sistem dalam tanda kutip kehendak kuasa Mbah Lutfi bin Yahya, bisa saja. Tapi paling tidak sudah tidak menggunakan istilah-istilah yang di situ masih sangat terkait dengan Nahdlatul Ulama, karena nanti bisa membuat bingung umat. Meskipun hanya sementara, tidak lama umat juga pada akhirnya akan paham semuanya. Tapi paling tidak ketika fenomena ini terbaca oleh masyarakat luas, yang akan merasakan suasana ketidaknyamanan di hadapan persepsi publik, itu justru nanti malah akan dirasakan oleh Mbah Lutfi bin Yahya dan mereka yang berada di lingkaran pertama Mbah Lutfi bin Yahya. Maka simpulannya memang sebaiknya nggak usah dilaksanakan muktamar Jatman itu, atau langsung sekalian membentuk organisasi baru, Patwi, perkumpulan ahli thariqah Mu'tabarah Ba'alwi misalnya, pertemuan organisasi baru, berdiri secara baru, bukan lagi
Kongres Jatman yang ke-13, bukan lagi itu. Dan juga bukan nama yang di situ ada unsur An-Nahdliyahnya, karena organisasi Thariqah itu sudah mengidentifikasi di bawah NU dengan simbol An-Nahdliyah itu. Saya kira itu hanya untuk masukan saja, untuk ini ibarat orang yang berbeda tapi bertanggung jawab. Berbeda dengan kelompok Mbah Lutfi bin Yahya tapi bertanggung jawab karena memberikan masukan yang sebenarnya memberikan lebih maslahah untuk Mbah Lutfi dan mereka yang berada di lingkaran Mbah Lutfi, sekaligus untuk menjaga komunikasi tetap baik dengan kepengurusan baru Jatman. Bahkan lebih mulia kalau Mbah Lutfi juga menganjurkan kepada para mursyid untuk yang dari lingkungan Nahdlatul Ulama untuk kembali kepada Jatman, terlepas nanti perkumpulan baru yang dibentuk oleh Mbah Lutfi itu mereka akan ikut atau tidak, tanpa harus ada paksaan, tapi berjalan secara alamiah sebagaimana para mursyid dulu mendirikan Jatman berlangsung secara alamiah yang pada akhirnya menjadi badan otonom pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya kira itu, semoga bermanfaat.